US sendiri kayak nggak akan untuk lebih lanjut untuk ngurusin masalah. Teman-teman bisa gabung dan semua informasi soal lingkungan dan penanganan objek itu bisa di-share di sini. Termasuk kalau kondisi kerja, kalau kegiatan, dan segala proses bersama. Halo semuanya, selamat datang di podcast Siri, siaran bareng Komahi pada season 5, episode 2. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas nih sebuah topik yang menarik, yaitu adalah tentang life as an HR student dengan pembahasan tentang kehidupan mahasiswa HI di luar kampus. Nah, kesempatan kali ini, kita itu berangkat dari sebuah fenomena nih, bahwa ada anggapan bahwa mahasiswa AI itu hanya kayak paper doang, atau ngerjain kerja kelompok doang, atau kayak semacam ujian doang, tiba-tiba udah selesai gitu. Nah, ternyata tidak, bahwa mahasiswa HI itu ternyata banyak sekali kegiatan di luar kampus teman-teman. Dan bersama saya saat sekarang ini, kita sudah kedatangan dua teman-teman kita dari hubungan internasional. Dan mungkin saya persilakan dari Raffi dulu nih, untuk boleh perkenalan dan juga lagi ikut dan join apa ini di luar kampus akhir-akhir ini. Oke, halo Cio dan teman-teman HI, aku Raffi, aku dari Hubungan Internasional Angkatan 2022, dan saat ini aku sebagai tim leader dari Climate Rangers Jogja. Perkenalkan teman-teman dan Cio, aku Amel dari HI Angkatan 23. Di sini aku tergabung sebagai staff Inkom di Komahi, yang mana aku juga kemarin sempat berkesempatan untuk ikut PSNM HI. Oh, PSNM HI ya, oke. Oke, berarti PSNM HII ya. Nah, mungkin boleh jelasin dulu nih Mel, kira-kira PSNM HII itu apa dan mungkin kayak apa aja sih rangkaian kegiatannya gitu, mungkin yang bisa mengisi waktu selang dari mahasiswa juga begitu, Mel. Oke, jadi teman-teman PSNM HI ini merupakan pertemuan sekolah nasional mahasiswa HI Hubungan Internasional Indonesia gitu. Nah, di PSNM HI ini kemarin aku ke Makassar, jadi itu nanti akan tuan rumahnya itu berpindah-pindah gitu, bisa di tiap kota yang berbeda. Nah, kemarin aku ikutnya ini di Diplomatic Course, dimana itu kayak kalau teman-teman tahu yang namanya MUN, nah itu tuh mirip banget sama MUN dan banget sebenarnya cuma emang MUN gitu. Nah, tapi mungkin bentuknya aja yang lebih kompak lagi daripada MUN sendiri gitu. Kemarin kebetulan temanya dari Diplomatic Course ini itu juga climate justice. Jadi kayak bener Kak. Jadi kayak lebih ke tingkat gimana sih negara-negara yang maju ini tuh bertanggung jawab atas efek-efek atau dampak-dampak dari climate di negara-negara yang lebih berkembang gitu. I see. Nah, kemarin aku waktu di sana itu dapat sebagai negara US yang mana USA. Oke. Nah itu kayak bener-bener aduh susah banget gitu ya, karena kayak of course kontra dengan tema gitu, tapi juga di sini kan karena aku merepresentasikan USA, jadi tetap harus kayak ngikutin apa istilahnya national interest-nya dari USA gitu sih. Terus boleh aku lanjut lagi nih. Nah, tapi selain itu sebenarnya PSNM HID sendiri juga ada banyak cabangnya. Nah, di situ tuh ada nanti kayak lomba video, terus kayak lomba paper juga ada gitu. Dan nah, kebetulan banget nih tahun ini, nanti sih tahun 2025 itu Korwil 4 yang salah satunya adalah UGM sendiri menjadi tuan rumah PSNM HII ke-36 gitu. Wah, tidak sabar ya berarti ya, kayak deket banget sama kita gitu kayak kegiatannya. Oke, mungkin kayak apa ya, PSNM HII ini tuh kayak dibawahi oleh FKM HII kan ya, setahu aku gitu. Nah, mungkin kayak bisa jelasin kayak FKM HII itu sendiri apa gitu, kayak kita tuh berperan apa sih di FKM HII juga gitu mungkin. Oke. Untuk FKM HII sendiri merupakan forum komunikasi mahasiswa HI Indonesia. Nah, untuk UGM sendiri itu tergabung di Korwil 4 dan kita kalau sekarang di Korwil itu dapatnya di minat dan bakat gitu. Kemarin kita juga ada proker AIRES, terus kayak AIRES ini juga istilah kayak mewadahi minat dan bakat anak-anak HI di Korwil 4 untuk lebih dikembangkan lagi, kayak bisa ikut lomba yang nanti juga bisa menang hadiah gitu. Dan tentunya sebenarnya masih banyak lagi kegiatan-kegiatan dan juga lomba-lomba yang bisa diikuti oleh teman-teman HI terutama
untuk lebih mengembangkan dirinya bisa sebenarnya ada juga kayak lomba paper, terus kayak terutama kalau misalnya kita itu yang kemarin high-res itu tentang olahraga dan seni gitu. Oke. Kita balik ke PSNMHI tadi nih, kayak mungkin dari rangkaian itu tadi kan ada kayak sidang forum dan juga ada paper dan juga kayak tadi ada diplomasi course-nya gitu kan. Jadi kayak mungkin kayak dari rangkaian-rangkaian itu tuh kayak ada kegiatan lain nggak kayak have fun-nya atau mungkin kayak ada semacam apa selingan kayak pariwisata or something gitu mungkin? Ada banget, ini yang bikin aku kayak seneng banget dan aku kayak bener-bener enggak nyesel untuk kemarin ngambil ikut PSNMHI gitu, karena satu aku kemarin ke Makassar gitu loh, kayak keluar Jawa, keluar Jogja gitu kan, dan mungkin FYI aja teman-teman, ini juga untuk biaya itu kita juga dibantu disupport oleh DIHI gitu, jadi nggak 100% kita bayar sendiri gitu. Ya gitu Kak, terus habis itu setelah kita sampai Makassar itu kita bener-bener kayak disambut dengan hangat gitu kan, terus setelah emang tadi ada cara rangkaiannya memang dari acaranya itu kita bisa nge-explore di mana namanya di Makassar sendiri gitu, mengeksplor Makassar, mengeksplor kan banyak kulineran di sana gitu. Aku nyobain banyak kuliner di Makassar. Terus kayak aku kemarin juga pariwisatanya tuh kemarin kita naik kapal pinisi teman-teman. Itu asik banget melihat sunset dari kapal pinisi gitu. Tentunya juga dapat banyak temen dari seluruh Indonesia, bahkan gak cuma di Korwil, tapi bener-bener kayak aku menjalin hubungan sampai sekarang tuh masih komunikasi sama teman-teman sediplomatic course aku gitu. Berarti kayak memang masih langsung terhubung kontak sama semua Indonesia. Wah, itu kayak menarik banget gak sih, kayak kita bisa kayak sharing langsung sama berbagai pandangan di seluruh Indonesia tentang hubungan internasional sendiri juga gitu. Kayak wah, itu bakalan kayak pengalaman yang menarik banget sih pastinya kan ya Mel. Oke. Mungkin kita pindah ke Raffi dulu nih kali ya gitu. Nah, aku dengar nih kayak akhir-akhir ini kamu juga kayak dari Climate Rangers baru melaksanakan kemah nih. Nah, mungkin boleh diceritakan kira-kira tuh kayak itu semacam apa dan kayak apa sih yang kamu dapat dari kemah ini sendiri begitu. Oke, jadi bulan lalu aku ikut Asia Solidarity Lab Fellowship. Itu semacam kemah kurang lebih 5 hari yang diadain oleh T50. Nah, waktu itu aku daftar sebagai Climate Rangers dan alhamdulillah lolos. Itu campnya diadain di Subang waktu itu di Jawa Barat, dan dari 11 negara di Asia semuanya datang ke Subang. Terus ya kita ngadain camp. Sebenarnya basically itu pelatihan, cuman tetap diselingi ada kegiatan-kegiatan serunya juga. Kemarin temanya tuh soal climate citizenship, kayak gimana kita ngebangun solidaritas dari masyarakat gitu, dari sipil untuk sama-sama memperjuangkan isu keadaan iklim. Karena seperti yang udah dimention sama Amel sebelumnya tadi, Asia kan bisa bilang benua yang cukup terdampak gitu ya dari adanya krisis iklim. Nah, kita pengen bangun solidaritas nih dari negara A, negara B, dari 11 negara itu untuk sama-sama berjuang, dan kita ngerumusin strategi gimana agar kita nih bisa mencapai keadilan iklim atau climate justice tadi gitu. Menarik. Berarti bertemu dari negara-negara lain juga ya. Mungkin kayak bisa di-share kayak dari sejauh ini tuh kamu kayak udah dapat teman dari negara mana aja nih gitu. Dari aku kontakkan sama mereka sih, maksudnya sama 11 negara itu. Cuman karena mungkin aku lebih deket sama yang sekamar kali ya. Yang sekamar gitu, karena kayak setengah hari tuh emang dihabisin bareng mereka di kamar gitu. Kayak dari Malaysia, terus juga dari India, dari Bangladesh, dari Sri Lanka gitu. Jadi emang di Asia juga kan kita nggak bisa pungkiri negaranya itu nggak semuanya berkembang ya. Maksudnya ada negara-negara yang emang lebih mungkin mendekati ke negara maju. Nah, di Solidarity Lab kemarin emang negara-negara yang diundang itu negara-negara yang cukup terdampak gitu. Negara-negara Asia Barat, Asia Tengah gitu. Berarti kayak memang fokus bahasanya itu tentang climate citizen ya. Nah, mungkin boleh Raffi jelasin dulu nih climate citizen itu sendiri kayak apa dan konsepnya itu kayak gimana gitu. Ya, climate citizenship itu sebenarnya kan krisis iklim ini berdampak besar pada masyarakat, khususnya masyarakat yang marginal gitu ya. Nah, climate citizenship ini kita berusaha untuk membangun solidaritas dari masyarakat yang terdampak ini untuk sama-sama memperjuangkan lagi keadilan iklim yang mau kita capai itu seperti apa gitu. Jadi kita kemarin ngerumusin strategi, ngerumusin taktiknya gimana, kalau mau kampanye kita harus nyasar apa, terus geraknya gimana, jangka panjangnya akan seperti apa, dan yang lain. Intinya di kemarin itu kita sama-sama mungkin konsolidasi gitu ya bahasanya, untuk
krisis iklim ini harus ditangkis dengan cara seperti apa. Oke, itu menarik sekali ya, karena kayak bahasan climate ini juga menjadi hal yang urgen banget tuh saat ini, apalagi kayak di 10 tahun, 20 tahun terakhir gitu ya. Nah, jadi kayak semacam hal itu menjadi krusial bagi bahasan kita, terutama kita mahasiswa hubungan internasional gitu kali ya teman-teman. Oke, nah tapi aku penasaran deh, kayak di Climate Rangers itu kayak kamu sendiri udah pernah ikut kayak, kan biasa ada campaign-campaign ya, kayak aksi-aksi atau apa begitu. Nah kira-kira kamu kayak pengalamannya itu udah ikut apa aja, dan kayak ada nggak hal menarik yang mungkin bisa kamu share terkait dengan pengalaman kamu dalam kegiatan itu gitu? Bisa. Jadi aku di Climate Rangers Jogja itu udah jalan 2 tahun. Dan agenda rutin tahunan kita itu Global Climate Strike. Itu di Maret dan juga di September. Dan kebetulan Climate Rangers Jogja ini jadi salah satu organizer-nya. Jadi nanti kita kumpulin komunitas-komunitas di Jogja untuk sama-sama ngerencanain di bulan September dan bulan Maret kita akan ngadain Climate Strike dalam bentuk seperti apa. Nah, yang aku senang dari Jogja adalah kita tuh sangat kental akan seni. Jadi tahun ke tahun kita selalu menggunakan seni itu ke dalam aksi kita. Kayak di tahun lalu 2023 itu kita buat alien. Kalau teman-teman ingat dulu ada berita soal di Meksiko kalau nggak salah, kayak alien muncul gitu. Terus iya, terus kita ngegunain berita itu untuk masukin aksi kita. Jadi kemarin kita buat boneka besar, boneka alien. Terus kita pawai dari titik 0 sampai parkiran Abu Bakar Ali. Itu kita marching di sana. Terus masyarakat pada ikut. Terus juga turis-turis karena kan waktu itu kita malam-malam, jadi banyak wisatawan juga yang berkunjung ke sana. Itu. Terus kita juga ngadain kampanye-kampanye yang sifatnya itu menyasar target tertentu gitu. Kalau Climate Strike kan tadi tahunan. Nah, kalau kampanye tertentu nih misalnya kemarin soal ADB, jadi Asian Development Bank, itu salah satu sumber pendanaan yang masuk ke Indonesia, tapi mereka masih mengeluarkan dana untuk fosil. Sedangkan kita tahu fosil kan sumber utama kalau krisis iklim. Nah, kemarin kita kampanyein harus mendesak gimana ADB ini bisa menggunakan atau mengalokasikan dananya 100% untuk energi terbarukan, bukan lagi ke fosil. Itu sama ini yang di baju aku, ini resolusi Renewable Energy as a Solution. Kita pengen mendorong di Indonesia pembuatan ataupun akselerasi sumber energi terbarukan sebesar-besarnya by 2050 maksimal. Gitu. Oke, berarti resolusinya sekitar 2050 itu kayak udah pembaruan energi kayak Harus udah bersih gitu harus energinya. bersih, ya. Oke, begitu. Tapi menarik sekali ya, kayak ada acara tahunan dan juga ada cara menyasar tapi tertentu gitu. Jadi kayak semacam kegiatannya benar-benar terstruktur gitu, kayak benar-benar wah kita jelas nih tujuannya apa dan apa sasarannya begitu. Nah, ini menarik sekali nih bagi apa ya, dalam kita melihat bahwa hubungan internasional itu juga sangat berperan ya dalam, terutama dalam hal-hal seperti apa sih kayak climate aksi dan juga sebagainya gitu ya teman-teman. Oke, nah aku mau balik nih ke PSNM HI ini. Nah, tadi kamu kayak juga merefer kalau kamu tuh jadi US dalam climate change ini gitu. Nah, kamu sendiri kayak gimana sih dalam diskurs atau diplomasinya itu, kayak gimana sih strategi kamu dalam menghadapi itu gitu kayak? Sebenarnya kemarin itu strateginya adalah US sendiri kayak nggak akan untuk lebih lanjut untuk ngurusin masalah climate, karena kalau US sendiri itu merasa di situ bahwa apa ya, dari data yang aku research itu progresnya itu tuh sebenarnya udah menurun mulai apa ya, secara dikit-dikit secara berkala itu udah mulai menurun gitu loh. Jadi kayak di situ tuh lagi tuh kayak kita kontra banget sama kita sangat berlawanan dengan Cina, di mana kayak Cina itu sebenarnya kayak lebih banyak dia lebih banyak menyumbang emisi karbon, tapi kayak kemarin tuh seingat aku kayak dia nggak ada hal yang nggak ada orang-orang yang mendesak mereka gitu loh. Jadi kayak di situ seolah-olah semuanya di USA gitu loh. Oke. Strategi kita itu sih tadi menekankan bukti bahwa kayak masih udah ada progres loh sebenarnya kalau di USA sendiri. Oke, gitu sih. gitu. Masih ada progres tapi sayang kan belum jadi fokus utama ya, Iya, begitu. benar. Oke, nah mungkin kayak kita apa ya, kayak ini tuh karena kegiatan di luar kampus, mungkin aku bakal kayak apa sih, kayak ini tuh apakah kalian tuh kayak merasa ini tuh sangat membantu kalian terutama dalam kegiatan di dalam kampus dari kegiatan di luar kampusnya, atau kayak menurut kalian kayak hal ini tuh apa ya, kayak sebenarnya
cukup waktu itu cukup bisa kayak menggeser beberapa kegiatan akademik atau kegiatan kalian di kelas gitu. Kalau menurut Raffi sendiri gimana? Ya, kalau menurut aku ini kayak timbal balik itu sih. Di HI UGM sendiri terutama kan kita juga belajar soal isu-isu kritis gitu ya. Bener. Kita bahas banyak soal krisis iklim salah satunya. Nah, dengan ikut berkegiatan di luar, aku ngerasa dapat semacam scope realnya gitu. Oh, kejadian di lapangannya kayak gini. Oh, sebenarnya masyarakat tuh POV-nya terhadap isu ini tuh kayak gimana. Jadi kayak semacam supporting each other gitu. Aku dapat perspektif langsung dari keadaan realnya. Tapi dari akademisnya aku juga dapat dari HIUGM gitu sih. Jadi saling ngebantu sih satu sama lain, pengalaman di dalam dan juga pengalaman di luar. Oke, kalau menurut Anda sendiri? Menurut aku sendiri juga sebenarnya sama-sama kayak Kak Raffi, tapi kalau misalnya Kak Raffi tadi kan lebih melihat gimana sih dari masyarakat turun ke lapangan gitu. Nah kalau misalnya dari aku sendiri, aku jadi tahu nih kayak masing-masing teman-teman yang lain yang merepresentasikan negara-negara yang lain itu tuh kan kayak udah ngeriset dari negara-negara sendiri, jadi itu kayak juga membantu menambah wawasan aku. Dan tentunya kalau MGN sendiri itu kayak akan lebih mengupgrading skills berbahasa Inggris dan juga skills berbicara di publik juga Kak, gitu. Dan itu sangat penting kan di HI gitu. Oke, berarti ada soft skill tertentu ya yang bisa terupdate dengan kita turun langsung ini, kayak kita melihat kenyataan di lapangannya seperti apa. Tadi kalau dari Raffi sendiri tadi soft skillnya itu ada kayak bagaimana kita penerapannya secara langsung di lapangan, terutama tentang climate dan isu-isu yang dekat banget sama kita gitu. Dan juga dari Ana sendiri tadi ada soft skill berupa kayak public speaking, juga bahasa Inggris dan sebagainya, sangat penting terutama bagi mahasiswa hubungan internasional begitu ya. Oke, mungkin kayak semacam apa ya, dari pengalaman nih, berarti Raffi udah berapa tahun ya ikut Climate Rangers ini? Aku jalan 2. Jalan 2 tahun ya? Mungkin ada kayak semacam fun fact atau mungkin kayak kejadian lucu atau kejadian seru yang mungkin kayak bisa di-share ke teman-teman? Fun fact, jadi sebenarnya waktu aku masuk ke CR Jogja, itu anggotanya cuma 7 orang. Dan 3-nya tuh inaktif. Jadi kayak waktu aku masuk, aku bingung kayak ini organisasi jalan gak sih? kayak kok mati banget gitu. Karena waktu itu emang gak ada seleksi apapun. Jadi aku masuk, ternyata Climate Rangers Jogja itu lagi restrukturisasi. Karena anggota-anggota sebelumnya pada ada yang magang, ada yang kerja, jadi nggak bisa engage lagi sama organisasi. Jadi waktu aku masuk, itu sebenarnya semacam sekalian pembaruan gitu dari Climate Rangers Jogja. Dan waktu itu aku gabungnya awal di divisi riset, terus jalan setahun baru aku dipilih jadi tim leadernya gitu. Oke, kalau dari Ana sendiri berarti kan kayak ikutnya tuh di awal tahun ya kemarin itu ya, kayak berarti kayak apa sih kayak yang memotivasi nih untuk ikut dalam diplomatic course-nya itu gitu? Aku sebenarnya klarifikasi Kak, karena kan itu di kalau PSNM itu biasanya di Mei, berarti justru di akhir tahun, bukan akhir tahun, akhir semester. Oke. Nah terus kalau aku motivasi ikut diplomatic course karena kayak aku merasa yang aku pengen itu tadi mengupgrade skill aku, dan kayak aku pengen coba pengen coba untuk lebih mendalami kayak melihat scope di internasionalnya gitu sih. Jadi kayak oke, diplomatic course gitu. Menarik ya, menarik. Sejujurnya kayak apalagi kayak bahasanya itu kayak bener-bener kita engage sama masyarakat, sama teman-teman HI, dan juga kayak itu tuh jujur kayak bisa menjadi sebuah nilai plus juga ya, kayak pengalaman langsung terjun itu gitu. Nah tapi kayak apa ya, cara joinnya nih gitu. Nanti mungkin kayak misalnya ada teman-teman HI yang tertarik juga untuk sebagainya, misalnya ikut Climate Rangers juga, atau ikut PSNM atau PNMM nih tahun depan gitu teman-teman. Nah mungkin bisa dijelaskan nih kayak bagaimana sih join dari Climate Rangers dulu nih, dari Raffi dulu gitu. Jadi Climate Rangers Jogja itu sayangnya kita nggak buka oprek tahunan. Jadi kita itu nerima anggota baru berdasarkan kebutuhan. Kalau misalnya kita butuh divisi tertentu atau misalnya butuh orang dengan skill tertentu, baru kita buka orang untuk masuk. Tapi karena kita ini proyek jangka panjang kan, emang kita targetnya pengen membangun energi terbarukan, jadi butuh 2 tahun 5 tahun, kita butuh orang-orang yang komit. Makanya waktu itu terakhir kita ngadain oprek di 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Itu kita butuh orang-orang karena again kita punya rencana jangka panjang dan kita butuh sumber daya gitu kasarnya. Nah, tapi walaupun nggak bisa masuk ke dalam organisasinya, teman-teman bisa masuk ke dalam kegiatan-kegiatannya. Jadi kalau kita ngadain kampanye, kita ngadain aksi, kita ngadain kegiatan-kegiatan di luar, itu infonya akan selalu kami sebar di Instagram @climaterangers Jogja ataupun di grup WhatsApp. Jadi
se-Jogja itu ada grup soal lingkungan namanya Jeda Iklim Jogja ataupun XR Jogja. Teman-teman bisa gabung dan semua informasi soal lingkungan dan gerakan-gerakan di Jogja itu bisa di-share di sana. Termasuk Climate Rangers Jogja, kalau ada kegiatan kami sebar poster juga ke sana gitu. Oke, tapi kalau misalnya misalnya kayak action atau mungkin kayak strike-nya itu bisa ikut secara umum gitu. Betul. Oke. Publik bisa ikut. Oke, mungkin dari teman-teman yang tertarik nih terhadap isu-isu climate, isu-isu iklim dalam hubungan internasional mungkin juga bisa join nih bersama teman-teman nanti dari Climate Rangers, terutama dalam aksi-aksi dan juga dalam strike-strike yang dilakukan gitu. Nah, untuk kamu sendiri nih gimana nih kira-kira untuk bisa join dalam PSNM-HII dan PNM-HII? Gitu. Sebenarnya syaratnya itu teman-teman adalah mahasiswa HI. Oke. Terus itu mahasiswa HI di seluruh Indonesia itu boleh banget untuk join di lomba-lomba yang ada di PSNM maupun PNM. Dan itu tuh lombanya bener-bener bergengsi teman-teman, karena lagi-lagi kan itu nasional dan itu fokusnya kan bener-bener udah di HI banget. Jadi apa kayak tema-tema nanti di lomba paper, terus kayak tadi diplomatic course yang kayak MBN itu, terus nanti ada lomba videonya dan masih banyak lomba-lomba jenis lainnya lagi. Itu tuh udah bener-bener difokusin sama isu-isu HI juga gitu. Itu sih. Oke, berarti nanti kalau misalnya ada open nih gitu, nanti bisa teman-teman asalkan teman-teman anak HI langsung bisa join teman-teman. Karena itu seru banget, teman-teman bisa, itu tadi bisa berkelana ke kota-kota lain, terus teman-teman juga bisa dapat teman-teman berjejaring di bahkan sesama korwil maupun dari teman-teman di daerah lain gitu. Kalau boleh tahu nih, tahun depan itu dilaksanakan di kota mana nih, Mel? Di Yogyakarta itu. Oke, bener sekali, dekat sekali nih teman-teman. Jadi mungkin nih bisa nih kalau misalnya teman-teman tertarik dalam isu-isu hubungan internasional atau mungkin ke dalam juga kayak macam-macam lombanya tadi yang telah disebutkan Amel juga. Untuk teman-teman kalau misalnya udah open dari teman-teman Komahi, udah kayak ada tracknya sih atau semacam apa ya open submission atau sebagainya, itu teman-teman bisa langsung join aja begitu. Oke, tadi kita udah dapat banyak banget nih teman-teman insight dari Raffi itu tentang Climate Rangers dan juga dari Amel tentang cara ikut perlombaan dalam PSN HI dan juga bagaimana dalam mahasiswa HI di Indonesia gitu teman-teman. Nah, tapi kalian penasaran gak sih bagaimana time management mereka, apalagi ini berhubungan dengan kegiatan di luar dari akademik sendiri juga. Dan juga future career mereka nih yang berhubungan dengan major HI mereka juga sebagainya. Penasaran nggak? Oke, mungkin kita bakal lanjut di part 2. Oke, sampai jumpa teman-teman di episode berikutnya. Bye-bye!